Mari kita bersama-sama dudukkan kepala dan pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih pada Bapa di surga, buat kasih-Mu yang besar, buat pemeliharaan yang Kau berikan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami bolehkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan akan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan membuka Yesaya pasal 42. Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 25. Kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku, dan tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan memperdengarkan untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Tuhan, dan kepada pengajaran Tuhan orang tidak mau mendengar. Maka Ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat. Ia menghanguskan dia dari sekeliling, tapi Ia tidak mengisapinya, dan yang membakar dia, tetapi Ia tidak memperhatikannya. Puji Tuhan. Jadi katakan dalam perikop kegagalan dan kebutaan Israel. Ya. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-18, siapakah yang buta? Siapakah yang tuli? Ya. Dikatakan firman Tuhan, siapakah yang buta? Siapakah yang tuli? Siapakah yang diutus? Yang buta, yang tuli, siapa yang diutus? Dan Alkitab menulis hamba. Dulu sebelum kita ditebus oleh darah Kristus, sebelum kita ditebus oleh darah Kristus, kita dulu maunya predikat hamba dosa. Namanya hamba dosa, kerjanya menuruti perintah majikannya. Itulah apa katakan dosa. Apa yang selalu dikerjakan adalah dosa. Dan jelas Roma 6 ayat 2, upah dosa maut. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena pengorbanannya, kita tebus oleh darah Kristus. Kita beralih dari hamba dosa menjadi hambanya Tuhan. Semuanya sudah ditebus oleh darah Kristus. Semua punya predikat hamba Tuhan. Namanya hamba, kita harus dengar majikan. Siapa majikan kita? Ya tergantung kita. Kalau majikan kita dosa, yang kita dengar dosa. Kalau majikan kita Tuhan, berarti kita mendengar suara Tuhan. Majikan kita Tuhan, kita dengar, telinga kita dengar, mata kita melihat. Kalau dia disuruh, kita dengar apa disuruh oleh dia atau diperintahkan oleh dia. Matanya tidak buta, telinganya mendengar, perintah dikerjakan oleh dia, oleh kita. Itu disebut hamba Tuhan. Bukan hidup suka-sukanya Tuhan. Gak mungkin kalau hamba budak, dia nurut perintah majikannya. Majikan kita Tuhan, apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Itu disebut hamba Tuhan.
Kalau kita nggak lakukan, kita hamba dosa. Ya, saudara belajar taat. Kalau disuruh taat, apa yang menurut kita? Roh Kudus. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mau hidup sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 14, anak Allah sebut hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita disuruh oleh Allah. Roh Kudus membimbing kita, mata kita melihat siapa? Tentang pribadi Kristus di kayu salib, kasih karunia-Nya limpah. Darah yang mengucur dari batok kepala sampai telapak kakinya. Darah yang mengucur. Dia tidak berdosa, tapi muridnya mengatakan, ampuni dia Bapa, dia tidak tahu apa. Dia mau menderita. Lihat kayu salib, lihat darah yang, dan telinga kita peka dengar suara Tuhan. Jangan suara daging, tapi suara Tuhan, suara Roh Kudus yang selalu membimbing kita supaya kita berpikir sesuai dengan maunya Dia. Amin. Hari ini saudara, seorang yang hamba Tuhan yang baik, saudara peka suara Tuhan, lakukan firman Tuhan yang baik, peka ke suara Roh Kudus, hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Baru kita sebut hamba Tuhan, bukan hamba yang tuli, bukan hamba yang buta, bukan hamba yang melawan, tapi hamba yang bahagia. Satu ketika kita dipanggil Tuhan, hai hambaku yang baik, hei hambaku yang baik, terimalah kerajaan. Dan kita juga rindu satu ketika dikatakan hamba yang baik. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami jadi hamba-hamba Allah yang baik, yang pekakan suara Engkau. Mata rohani kami dibukakan melihat tentang pribadi Kristus yang terpaku jauh juta. Kasih, kalau kami bisa dipanggil hamba Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami dulu hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba Allah. Kalau kami berterima kasih, kami nurut pada perintah majikan kami, itulah Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami semua dengan kekudusan-Mu, sucikan pikiran sampai anak-anak kami. Dan kami percaya kalau kami dari nafkah, Engkau sudah tahu kebutuhan kami. Kalau majikan sudah tahu kebutuhan hambanya, kami percaya Engkau sudah siapkan berkat-berkat khusus buat kami. Hikmat yang dari surga Engkau berikan buat kami. Kami jadi anak yang cerdas, sebagaimana Amsal 8 ayat 12. Hikmat bersama-sama dengan kecerdasan, dan kami bisa karena Tuhan yang menyertai. Rumah tangga kami tidak ada kluster keluarga. Pagi hari besok kami datang kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka Tuhan yang bekerja garis depan. Berikan kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Kau berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Dengan cepat virus akan berlalu. Kami percaya Engkau cinta tanah air kami Indonesia, yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit mulai hampir habis Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Melalui vaksin juga banyak mereka terhindar dari virus corona ini dengan baik. Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.